Apakah ini kebijakan yang rasional? Apakah ini kebijakan yang merakyat? Apakah kebijakan ini pro wong cilik? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luhut Binsar Panjaitan kini tengah menjadi sorotan publik. Ia akan menaikkan harga tiket Candi Borobudur menjadi 750.000 untuk wisatawan lokal, $100 Amerika untuk wisatawan asing, dan 5.000 khusus untuk pelajar saja. Serta jumlah pengunjung dibatasi 1.200 orang per harinya. Banyak netizen yang merasa keberatan karena harga tiket terlalu mahal dan hanya mampu dijangkau oleh kalangan atas. Sementara menurut fraksi Partai Demokrat, Putu Supatmarudana menilai menaikkan harga tiket belumlah tepat. Menurutnya, kenaikan harga tiket tersebut bisa berdampak pada menurunnya jumlah wisatawan hingga berdampak pada ekonomi masyarakat di sekitar Candi Borobudur. Namun Luhut beralasan menaikkan harga tiket untuk menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya yang dimiliki oleh Candi Borobudur tersebut. Sementara pemerintah berencana menggelontorkan dana sebesar 6,8 triliun untuk pemenahan kawasan tersebut. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah, qubul hajatina. Ibda' bil basmalah, sallu ala Nabi. Salim ya Allah, Pancasila fil Indonesia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, pada hari ini kita kembali mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa saat sekarang ini di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, yaitu Bapak Haji Joko Widodo. Wabil terkhusus lagi kepada opung kita, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan dengan kerendahan hati kami yang terdalam, mohon dimaafkan jika kami terlalu sering mengkritisi kebijakan-kebijakan opung kita, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang mana kebijakan-kebijakan beliau buat sering terjadi blunder di masyarakat, sering terjadi konflik di masyarakat, sering terjadi disorientasi antara pemerintah dan rakyat. Sebagaimana biasa, kami akan bacakan satu kata atau dua kata atau satu kalimat dari kitab ini agar terjadi sinkronisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Kan ulangi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, sesungguhnya kami ini ingin membuat perbaikan di Republik Indonesia ini. Qalu innama nahnu muslihun. Kami apresiasi, wahai opung yang kami hormati dan kami cintai. Namun dalam hal ini harusnya opung lebih melihat efek dari kebijakan tersebut. Harusnya opung bisa mengkaji apa plus minusnya dari kebijakan yang opung buat tersebut. Ini yang harus opung sadari, namun tidak disadari tentunya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari rakyat Republik Indonesia, yaitu Angkatan Muda Banteng Putih, kembali tampil untuk mengkritisi dan memberitahukan apa efek-efek negatif ketika opung menaikkan tiket per kepalanya Rp750.000 per kepalanya yang masuk ke Candi Borobudur. Subhanallah, subhanallah.
Terkadang kami ingin tersenyum tapi takut dosa. Kami ingin tertawa takut dosa kuadrat nanti kepada opung kita sendiri. Subhanallah. Ini kan kita seperti kembali kepada kolonial namanya. Kita kembali kepada kelas-kelas yang berkuasa dan kelas-kelas yang tidak berkuasa di Republik Indonesia ini. Secara tidak langsung seperti itu. Katakan ada 2 orang yang pergi ke Candi Borobudur. Si A, orang yang punya uang tidak terbatas, katakan gitu. Sedang si B, temannya ini, gajinya itu sebulan 2 juta. Nah, pergi ke Candi Borobudur. Sampai di Candi Borobudur, ditahan sama yang penjaga tiket. Mana tiket? Oh, beli tiket. Oh ya, beli tiket dulu. Berapa tiketnya? 750.000 Pak sekarang. Nah, yang punya duit ini memberikan 750.000. Nah, problem. Karena dia unlimited. Dari 1 juta itu kembalian 250.000, dibilang ambil saja untuk kalian bagi-bagi. Subhanallah. Lalu temannya si orang kaya ini, temannya si miliarder ini, karena dia waktu kuliah bersama kuliah dulu dia punya prinsip harus mandiri, harus berdaulat terhadap diri sendiri, jadi dia tidak mau bergantung kepada temannya. Temannya bilang, apa perlu kubayarin? Oh, tidak perlu. Karena dalam pikiran temannya ini tiketnya masih 50.000, karena kemarin masuk dia 50.000. Lalu dia masuk, dia tanya, satu tiket ya. Nah, dikasih 50.000. Kurang Pak, kurang 700.000. Hah? Kaget ini. Berapa? 750.000 sekarang tiket per kepala Pak. Oh, subhanallah. Apakah ini tidak? Coba dicek lagi. Enggak, ini kebijakan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan Pak. Dengan tertunduk lesu dia dia kembalikan tiketnya dan dia ambil 50.000-nya. Saya lain kali saja masuk Pak. Oh iya iya, nggak apa-apa Pak katanya. Pergi dia menunduk lesu. Lalu teman mengatakan, gimana bro? Ayo kita masuk. Lalu dia berkata, maaf, perutku sedikit tidak kurang enak. Kau silakan masuk dulu, nanti aku susul. Untuk menjaga gengsi, si teman yang miliarder ini paham betul kalau temannya tidak punya uang untuk beli, tapi dia berkata, oke lah, kalau gitu aku masuk langsung. Si miliarder langsung masuk ke Candi Borobudur dengan lantang dihormati, dan dia berselfie ria, memegang dengan sesuka hati ya, karena 750.000 udah include dengan fasilitas yang ada. Subhanallah. Si miliarder melambaikan tangan sambil tersenyum dan hatinya gelisah. Pasti temanku ini tidak mampu beli tiket tersebut. Subhanallah. Itulah kisah yang sangat sederhana yang bisa kami paparkan. Belum lagi ada kisah para pedagang-pedagang dan bungalow-bungalow atau penginapan-penginapan yang selama ini sudah lumayan ramai karena selesai Covid. Bagaimana efeknya Bapak Luhut Binsar Panjaitan? Bisa dibayangkan? Mati semua pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang kaki lima, UKM akan mati dengan sendirinya. Karena otomatis jika per kepala dikenakan 750.000 rupiah, otomatis dengan sendirinya pengunjung akan berkurang. Daya beli tidak ada karena pengunjung tidak ada. Dan ini dunia pariwisata yang diandalkan adalah yang datang ke Candi Borobudur untuk membeli oleh-oleh souvenir yang ada di sekitaran Candi Borobudur. Dengan kata lain, Bapak Luhut Binsar Panjaitan opung kita yang tercinta ini telah mematikan ekonomi rakyat yang ada di sekitar Candi Borobudur. Subhanallah. Apakah ini kebijakan yang rasional? Apakah ini kebijakan yang merakyat? Apakah kebijakan ini pro wong cili? Subhanallah, wallahu a'lam. Hanya pemerintah yang berkuasa yang bisa menjawabnya. Kami sebagai rakyat hanya mengelus dada. Karena anggota AMBP juga ada di sekitaran Candi Borobudur sebagai pedagang. Subhanallah. Kami menjerit sebagai rakyat, tapi kami bisa apa? Hanya bisa mengikuti apapun keputusan pemerintah. Sami'na wa ata'na. Begitulah kira-kira. Kembali lagi pada kalimat ini. Qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, kamilah sesungguhnya orang-orang yang memperbaiki Republik Indonesia ini. Subhanallah, alhamdulillah, barakallah. Lain waktu kita berjumpa dengan tetesan air mata dibarengi senyum tentunya. Karena kebijakan-kebijakan pemerintahan sekarang selalu menyengsarakan dan membuat nangis rakyat Indonesia. Barakallah, alhamdulillah.